Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Ibu harap kondisi kalian hari ini baik-baik aja. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, silakan kalian persiapkan alat tulisnya. Jika ada yang dirasa penting, boleh dicatat, dan jika ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ke ibu. Terima kasih, silakan disimak videonya. Sebelum kita membahas materi yang selanjutnya tentang struktur, ibu mau tanya, kalian masih ingat gak sih tentang pengertian teks ulasan, tujuan, ciri-ciri, manfaat, unsur-unsurnya? Semoga kalian masih ingat ya. Nah, kalau misalkan kalian ditanya, apa sih pengertian ulasan? Kalian ingat aja, ulasan itu mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam suatu karya yang bisa dinilai, ya. Dan kalian juga harus ingat, teks ulasan itu sering disebut juga resensi. Tujuan ulasan apa sih? Tujuannya yaitu untuk menilai suatu karya, menilai kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau misalkan dari kelebihan dan kekurangan dari teks ulasan itu bisa dilihat nih dari kelebihannya nih ya. Kelebihannya bisa dilihat dari segi fisiknya, misalkan cover bukunya itu menarik, berwarna, cerah, ya kan. Kalau misalkan dari bahasanya, bahasanya nih mudah nih dipahami sama kalian, gak perlu mikir otak gitu kan. Terus kalau misalkan dari kekurangannya itu bisa dilihat dari cover bukunya yang kurang menarik, yang kelihatan kusam, terus misalkan kertasnya jelek, tidak ada gambarnya, terus bahasanya susah dipahami sama kalian. Nah, biasanya kalau misalkan kekurangan itu kalian bisa nyantumin saran dan kritik yang membangun biar si penulisnya itu bisa membenahi suatu karyanya dia gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis teks ulasan. Kalian masih ingat nggak jenis teks ulasan dibagi menjadi berapa? Nah, jenis teks ulasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu jenis teks ulasan menurut objeknya. Yang kedua, jenis teks ulasan berdasarkan sifatnya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada jenis teks ulasan menurut objeknya. Jadi objek itu adalah suatu karya yang dapat diulas. Ada 3 macamnya, yaitu ada ulasan buku, ya. Ulasan buku tuh kayak buku novel, buku pelajaran, dan lain-lain. Itu buku. Terus yang kedua, teks ulasan drama. Drama itu kayak misalnya pementasan drama di atas panggung. Ya, kalian bisa ulas itu tentang pemainnya, aktingnya kayak gimana, terus busananya seperti apa gitu. Terus yang ketiga ada teks ulasan film. Kalian bisa mengulas atau menilai suatu film dari alurnya tuh kayak gimana sih, akting pemerannya kayak gimana, propertinya kayak gitu ya. Itu objeknya. Sedangkan jenis teks ulasan berdasarkan sifatnya juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks ulasan informatif yang membahas secara singkat kepada pembaca. Terus yang kedua ada teks ulasan deskriptif, itu membahas secara detail pada setiap bagian atau bab karya yang akan diulas. Kalau yang ketiga ada teks ulasan kritis, dia itu lebih mendetail ya dan menggunakan metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu gitu. Selanjutnya ada unsur-unsur teks ulasan. Itu ada 4 ya. Yang pertama harus ada judul. Nah, judul resensi sama judul buku itu boleh sama, boleh enggak, tapi lebih bagus enggak sih ya, karena biar lebih menarik aja gitu. Terus yang kedua harus ada identitas bukunya atau identitas suatu karya. Nah, yang pertama itu biasanya ada judul bukunya, misalkan Dilan, judul bukunya Dilan kan. Terus penulisnya Vidi Baik, penerbitnya siapa atau genrenya apa. Genrenya kan kalau Dilan romantis ya gitu. Terus tahun terbitnya berapa, terus jumlah halaman,
harga bukunya biasanya juga dicantumkan di situ. Terus yang ketiga ada isi resensi buku. Nah, isi resensi buku ini terdapat kayak struktur dari si teks ulasan. Nanti kita bahas ya tentang strukturnya. Terus yang keempat adanya penutup resensi buku. Biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan, seperti itu. Selanjutnya ada struktur teks ulasan. Nah, strukturnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada identitas suatu karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Kita bahas satu persatu ya. Struktur teks ulasan yang pertama itu ada identitas karya yang berisikan judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, dan lain sebagainya. Yang kedua ada orientasi yang berisikan gambaran umum tentang suatu karya. Ya, jadi gambaran singkat aja tentang karya tersebut. Terus yang ketiga ada sinopsis, yaitu ringkasan karya dari isi buku atau karya lain yang dapat diulas. Dia itu tentang, misalkan kalian udah baca nih bukunya, nah kalian ceritakan secara singkat gimana sih isi buku tersebut gitu. Terus yang keempat ada analisis, yaitu berisikan paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Dan yang terakhir itu ada evaluasi, berisikan kelebihan dan kekurangan dari suatu karya tersebut, dan kalian itu bisa memaparkan simpulan akhir apakah si karya ini bagus dan layak untuk dinikmati oleh si pembaca, seperti itu ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Untuk penjelasan kebahasannya dilanjut minggu depan ya. Dan untuk tugas kalian kerjakan LKS halaman 13 yang bagian B nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di kertas lembar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.